Setelah Junji menghabisi nyawa kedua orang tuanya, dia kemudian memasukkan mayat ayah dan ibunya ke dalam sebuah lemari es berpintu kaca yang ada di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Sondi 12 dan terima kasih sudah berkunjung ke video ini guys. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria paruh baya di Jepang. Dia tega menghabisi nyawa kedua orang tuanya hanya karena kesal dan emosi diganggu oleh kedua orang tuanya pada saat dia sedang menonton anime guys. Nah, ngeri gak sih guys? Cuman gara-gara diganggu pada saat nonton anime, dia tega menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Oke guys, nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas ini dia. Check this out. Junji Matsumoto adalah seorang pria parubaya berusia 59 tahun. Dia tinggal di Fukuoka, Jepang. Di rumahnya, dia tinggal bersama kedua orang tuanya yang sudah tua dan pensiun. Nah, ayahnya bernama Hirokazu berusia 88 tahun dan ibunya bernama Maki berusia 87 tahun. Junji Matsumoto ini tidak mempunyai pekerjaan alias pengangguran, dikarenakan setiap harinya dia harus merawat kedua orang tuanya yang sudah tua. Ibunya yang sudah tua sehari-harinya harus mengenakan kursi roda, sedangkan ayahnya harus menjalani rawat jalan setelah mengalami insiden kecelakaan sepeda. Nah, mungkin timbul pertanyaan dari teman-teman, kan si Junji Matsumoto ini tidak mempunyai pekerjaan, sedangkan kedua orang tuanya sudah tua renta. Dari mana ia mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya? Dan jawabannya ialah dia memenuhi kebutuhan sehari-harinya dari uang pensiun kedua orang tuanya guys. Ya mungkin uang pensiun kedua orang tuanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selain merawat kedua orang tuanya, Junji Matsumoto juga mengisi waktu luangnya dengan cara menonton anime kesukaannya guys. Namun ternyata hobinya inilah yang membawa petaka bagi kedua orang tuanya. Lah kok bisa? Ya simak terus video ini guys, beginilah kronologinya. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 21 Juni 2021. Pada saat itu, Junji sedang asik menonton anime kesukaannya. Tiba-tiba, ayahnya memanggil meminta bantuan untuk dibawa ke kamar mandi. Karena pada saat itu, ayahnya tidak bisa bergerak dengan baik karena mengalami insiden kecelakaan sepeda. Junji yang merasa kesal, emosi, dan merasa terganggu dengan sang ayah kemudian gelap mata guys. Dia mengambil setrikaan yang ada di rumahnya kemudian mencekik ayahnya dengan kabel setrikaan tersebut. Nah, pada saat ia membunuh ayahnya, ternyata ibunya melihat kejadian tersebut. Sehingga Junji memutuskan untuk membunuh ibunya juga dengan cara yang sama. Setelah Junji menghabisi nyawa kedua orang tuanya, dia kemudian memasukkan mayat ayah dan ibunya ke dalam sebuah lemari es berpintu kaca yang ada di rumahnya. Setelah itu dia pun kabur menggunakan sepeda. Setelah beberapa hari tidak pernah terlihat keluar rumah, seorang kerabat Hirokazu dan Maki kemudian mencoba menghubungi mereka karena takut terjadi sesuatu kepada mereka. Namun ternyata setelah dihubungi tidak ada tanggapan atau tidak ada jawaban dari mereka. Tidak ada jawaban dari Hirokazu, Maki maupun Junji. Karena tidak bisa menghubungi Hirokazu dan Maki, kerabatnya tersebut kemudian memutuskan untuk melapor ke polisi. Dia mengatakan kepada polisi bahwa terakhir kali dia melihat Junji menemani ibunya berbelanja di departemen store Tenjin pada tanggal 20 Juni 2021. Polisi yang menanggapi laporan tersebut kemudian datang ke rumah Junji pada tanggal 28 Juni 2021. Namun pada saat tiba di rumah Junji, polisi tidak menemukan Junji maupun kedua orang tuanya. Nah, dilakukanlah penyisiran di rumah Junji. Polisi menyisir seluruh ruangan yang ada di rumah Junji. Sehingga pada saat itu, polisi menemukan sebuah kulkas berpintu kaca yang mencurigakan. Polisi yang merasa curiga dengan isi kulkas itu kemudian membukanya, dikarenakan pada saat ditemukan, kulkas tersebut dalam kondisi dilakban atau diplester guys. Nah, betapa terkejutnya mereka ketika membuka kulkas tersebut, dikarenakan di dalamnya terdapat seorang mayat laki-laki dan seorang mayat perempuan yang sudah tua.
Dan polisi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kedua mayat tersebut dan berhasil mengidentifikasi mayat tersebut sebagai Hirokazu dan Maki, yaitu ayah dan ibu Junji. Nah, sejak saat itulah kepolisian Jepang kemudian melakukan pencarian dan perburuan terhadap Junji. Namun dikarenakan Junji ini sering berpindah-pindah tempat, membuat kepolisian Jepang agak sulit menangkapnya, guys. Dan akhirnya pada tanggal 5 Juli 2021, Junji berhasil ditangkap oleh kepolisian Jepang di parkiran sebuah hotel di daerah Kyoto. Nah, pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan terhadap Junji, dia mengakui bahwa dialah yang membunuh kedua orang tuanya. Junji mengaku bisa melakukan perbuatan biadab itu karena stres harus merawat ayah dan ibunya sehingga mengganggu waktu menonton animenya. Saat saya sedang menonton anime dan diganggu kedua orang tua saya, hal itu sangat mengganggu. Saya tidak tahan, kata Junji. Dan dari pengakuannya juga diketahui bahwa Junji kabur dari rumahnya pada tanggal 23 Juni. Ia meninggalkan rumahnya dan kabur menggunakan sepeda, kemudian naik kereta ke Yamaguchi, Shizuoka, Akita, dan Yamagata, dan terakhir ke Kyoto tempat Junji ditangkap. Dan sampai sekarang kasus Junji ini masih ditangani oleh kepolisian Jepang. Nah, itu dia guys sedikit cerita kisah tentang Junji Matsumoto yang tega menghabisi nyawa kedua orang tuanya hanya karena kesal dan emosi diganggu pada saat menonton anime. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kejadian tersebut, guys. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.